Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kepala SMK Negeri 1 Karanganyar, yang saya hormati segenap panitia MPLS tahun pelajaran 2021-2022, dan yang saya sayangi, saya banggakan anak-anakku semua, anak tingkat 10 SMK 1 Karanganyar. Alhamdulillah atas rahmat hidayah dari Allah SWT pada hari ini kita senantiasa masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan berupa masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru tingkat 10 tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku semua, tentunya kalian semua sampai saat ini masih merasa bangga dengan berhasilnya kalian kemarin diterima di SMK 1 Karanganyar Kebumen, yang mana kalian telah berhasil mengalahkan dari calon peserta didik yang lain yang mungkin jumlahnya ratusan, dan alhamdulillah kalianlah yang terpilih untuk menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Tentunya hal ini patut menjadi kebanggaan yang harus kalian junjung tinggi dan sekaligus harus diimbangi dengan rasa percaya diri serta fokus untuk belajar dengan sungguh-sungguh di SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Baiklah anak-anakku semua, untuk kali ini saya akan mengisi tentang visi dan misi sekolah kita. Anak-anakku semua, kita tentunya harus memahami bahwa dimanapun sebuah institusi itu pasti harus mempunyai visi dan misi. Ibaratnya sebuah kapal, anak-anakku, seandainya kita atau kapal tersebut tidak punya arah dan tujuan akan kemana, tentunya dia akan bingung terombang-ambing di lautan. Sama halnya dengan sebuah sekolah. Sekolah tentunya harus punya arah dan tujuan yang dituangkan dalam visi dan misi sekolah itu. Oleh karena itu, anak-anak semua, kalian yang nantinya sebagai bagian dari sekolah kita, SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen, tentunya juga harus bersama-sama untuk mensukseskan visi dan misi sekolah kita. Anak-anakku semua, perlu kita ketahui bahwa visi sekolah SMK Negeri 1 Karanganyar adalah mandiri. Itu berupa singkatan sebetulnya. Dari apa mandiri itu singkatannya? Ternyata dari yang pertama adalah modern. Kemudian A-nya adalah akhlak mulia. Kemudian N-nya adalah normatif. Kemudian D-nya adalah dinamis. Dan I-nya adalah integritas, kemudian R-nya adalah ramah lingkungan. Kemudian kenapa harus kita beri visi yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah modern. Tentunya kita sudah sepakat bahwa sekolah kita harus maju, harus menjadi sekolah yang modern. Tentunya kalau SMK 1 Karanganyar tidak punya arah ke depan yang nantinya adalah menuju ke sekolah yang modern, saya yakin kalian pun barangkali mungkin akan memperhitungkan kembali apakah harus sekolah di SMK 1 Karanganyar atau tidak. Namun demikian, karena saya yakin kalian juga tahu bahwa SMK Karanganyar adalah SMK yang bagus, dengan visi yang bagus, tentunya salah satunya adalah kalian mendaftarkan diri di SMK 1 Karanganyar. Modern di sini mengandung pengertian bahwa sekolah kita itu harus bisa selalu tampil mengikuti perkembangan zaman, harus menjadi yang terbaik di eranya, harus menyesuaikan diri dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ketinggalan dengan sekolah yang lain. Oleh karena itu, modern tersebut harus selalu kita upayakan terus supaya bisa terpenuhi visi kita. Kemudian yang kedua adalah akhlak mulia. Akhlak mulia anak-anak semua itu merupakan hal yang paling fundamental untuk membekali kalian semua dalam belajar. Karena tanpa adanya akhlak yang mulia, kalian sudah sukses belajar di SMK Situ Karanganyar selama 3 tahun, tetapi akhlak kalian mungkin kurang bagus atau mungkin berakhlak yang menyimpang dari ketentuan agama kalian atau mungkin norma masyarakat, tentunya nanti pada saat kalian bekerja di industri pun juga tentunya kalian akan tersinggir. Oleh karena itu, sekolah kita selalu menerapkan akhlak mulia bagi seluruh keluarga besar SMK Situ Karanganyar, termasuk juga muridnya. Muridnya harus terjadi perubahan, baik itu perubahan perilaku, perubahan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum terampil menjadi terampil, sehingga manakala kalian lulus, nanti akan bisa berubah menjadi anak-anak yang menjadi aset bangsa. Kemudian yang ketiga adalah normatif anak-anakku. Normatif, ya, semua norma yang ada di sekolah kita itu memang harus menerapkan norma-norma yang membawa sekolah kita menjadi sekolah yang punya karakter. Kita harus bisa menjunjung tinggi alma mater SMK Situ Karanganyar. Nanti akan bisa kalian baca, kalian bisa lakukan setelah kalian menerima pembekalan yang dari guru yang lain, di mana nanti akan dibahas tentang tata tertib sekolah. Di situ penuh dengan norma-norma bagaimana kalian harus berlaku, harus membenahi diri, harus mensikapi diri selaku anak didik di SMK Negeri 1 Karanganyar. Kemudian yang berikutnya lagi, visi kita adalah dinamis. SMK kalau tidak dinamis pasti akan ketinggalan dengan sekolah lain. Kita harus mengikuti terus perkembangan zaman. Kita harus mengikuti terus tren-tren yang sekarang ini memang sedang harus berkembang. Di era sekarang, SMK itu tidak boleh lepas dari dunia usaha dan industri. Itu harus menjadi mitra kita. Sehingga kalau kita nanti sampai ketinggalan, kita tidak mengikuti perkembangan, dan kita tidak menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri, padahal dunia usaha dan industri tadi tentunya nanti akan menjadi tempat kalian untuk bekerja. Maka anak-anak kita semua, tentunya anak-anakku semua, akan menjadi tidak diminati oleh dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, dengan adanya dinamika yang sangat luar biasa ini di SMK, kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus tetap dinamis mengikuti perkembangan zaman. Yang berikutnya lagi adalah kita integritas. Integritas itu harga mati untuk anak-anakku semua. Kita harus bisa berlaku jujur, harus bisa menjunjung kedisiplinan. Kita harus juga berani bertanggung jawab. Oleh karena itu, integritas menjadi hal yang penting bagi anak-anakku semua, juga bagi seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Karanganyar. Yang terakhir di sini, divisi sekolah kita adalah ramah lingkungan. Anak-anakku semua tentunya sudah paham bahwa ramah lingkungan itu tentunya terkait dengan suasana keadaan sekolah yang suasananya bisa nyaman, bisa indah, bisa bersih, juga nyaman untuk belajar nantinya. Oleh karena itu, nanti tentunya anak-anakku semua seandainya sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka, maka nanti mari kita jaga bersama lingkungan sekolah ini. Kita harus bisa ramah terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, sampah-sampah yang organik dan yang non-organik tidak boleh dicampur begitu saja. Kita harus bisa memilah dan memilih sampah, sehingga suasana sekolah kita akan tercipta yang nyaman, yang rindang, yang suasana menyejukkan untuk belajar, sehingga semua akan terjadi suasana yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Kita tahu semua bahwa lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang terdidik, lingkungan kaum akademisi, semua harus belajar, semua harus menuju cita-cita yang memang menjadi keinginan kita bersama. Kemudian anak-anak semua, visi itu juga harus dituangkan dalam misi.
Oleh karena itu, SMK Negeri 1 Karanganyar di dalam misinya itu juga harus bisa membuat supaya visi tadi berhasil. Ada beberapa hal yang nantinya akan diterapkan di SMK Negeri 1 Karanganyar untuk mensukseskan misi SMK Negeri 1 Karanganyar. Yang pertama adalah kita akan mengembangkan kurikulum berbasis industri 4.0 dan juga pembelajaran untuk abad 21. Apa itu yang namanya industri 4.0? Ya kita tahu semua, anak-anak semua, bahwa di era sekarang ini adalah era penuh dengan teknologi dan yang sekarang ini terkenal dengan digital. Semua berbasis robot, semua berbasis otomatis. Ya, kita tidak boleh ketinggalan dengan model-model yang seperti itu. Ini adalah ciri khas dari perkembangan industri 4.0. Andai kata nanti di jurusan kita untuk jurusan pemasaran, seandainya kita akan secara klasikal, akan secara istilahnya tidak mengikuti perkembangan zaman, kita masih secara manual terus, sementara tuntutan sekarang semua sudah harus menggunakan online, maka kita akan ketinggalan. Itu adalah salah satu ciri perkembangan teknologi yang semua berbasis teknologi IT yang memang sangat diperlukan di era sekarang ini. Kemudian pembelajaran abad 21 itu yang dimaksud bagaimana? Ya. Di sini pembelajaran abad 21 menuntut anak-anak harus mempunyai 4C. Anak-anak harus punya critical thinking, harus berjiwa kritis terhadap sesuatu. Kemudian juga harus creativity, harus selalu kreatif, tidak boleh pasif ya. Karena tanpa creativity nanti perkembangan kalian semua akan terhenti. Kemudian yang berikutnya lagi adalah collaboration. Collaboration itu kita tidak mungkin bisa akan berdiri sendiri. Karena di era sekarang semua pasti saling membutuhkan. Tidak bisa akan sebuah ilmu pengetahuan berdiri sendiri. Pasti harus menggabungkan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Contoh saja saat kita menciptakan sebuah robot. Pasti akan menggabungkan bermacam disiplin ilmu yang antara lain dari ilmu elektronika, kemudian ilmu dari mesin, mekanik, kemudian juga ilmu tentang elektrik, digabungkan menjadi satu, menjadi robotika. Nah, hal yang seperti ini tentunya harus selalu kalian ikuti. Kemudian yang keempat adalah communication. Kita tidak terlepas di era sekarang ini, yang era global, komunikasi adalah yang utama. Ya, kita tidak boleh hanya membanggakan dengan penguasaan bahasa yang cukup satu atau dua bahasa. Ya. Kita harus bisa memahami bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian bahasa Korea, barangkali bahasa Jepang. Silakan, itu kita harus kuasai. Sehingga manakala nanti anak-anak bekerja, communication dengan teman-teman yang dari negara lain itu bisa terjalin dengan baik. Di era sekarang menuntut tidak hanya satu negara saja, tapi 2, 3, 4 negara harus saling berkomunikasi. Itu untuk pembelajaran abad 21. Kemudian sekolah kita pun juga akan menjamin tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Profesional dalam arti apa? Dari sisi kualifikasi pendidikan. Bapak Ibu guru kita juga sudah banyak yang sampai dengan S2. Kemudian dari sisi kualitas pun saya kira Bapak Ibu guru selalu mengupdate diri, sering mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga kualitas dalam menyampaikan pembelajaran kepada anakku nanti juga pasti akan selalu terjamin dan akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian kuantitas kita selalu berupaya untuk mengembangkan terus, menambah terus jumlah guru yang memang kualitasnya selalu meningkat. Karena guru juga dituntut untuk selalu bisa profesional. Kemudian juga kita bisa menjamin terjadinya sarpras pendidikan yang modern, syukur nanti bisa melalui standar pendidikan nasional. Apa gunanya seandainya sebuah sekolah SMK sarprasnya tidak ada? Tentunya SMK pasti dituntut untuk peralatan praktek, untuk lab, untuk bengkel-bengkel.
itu semuanya memang harus dipenuhi. Kalau tidak, nanti otomatis kemampuan kalian dari sisi vokasinya atau keterampilannya itu pasti akan tidak maksimal. Sehingga sekolah selalu berusaha untuk melengkapi segala peralatan dan fasilitas yang terkait dengan peralatan untuk praktek. Kemudian di samping itu juga sekolahan untuk visi misinya ya, itu antara lain juga kita membiasakan pembelajaran yang akhlak mulia tadi, sesuai dengan visi tadi. Di dalam pembelajaran akhlak mulia itu, nanti Bapak Ibu Guru selalu memberikan masukan-masukan, selalu memberikan arah-arah kepada kalian. Di dalam mengajar nanti pasti akan selalu diingatkan bagaimana kalian harus berakhlak mulia. Kan tadi saya sampaikan bahwa itu adalah fundamental yang memang harus dikuasai dulu sebelum kalian belajar. Apa artinya kalian cerdas, kalian pandai, tetapi akhlaknya nanti tidak baik. Kemudian di misi yang lain bahwa kita memastikan sistem penjaminan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional. Kita tahu bahwa anak-anakku sekolah di Karanganyar tentunya memilih SMK Karanganyar, yakin betul bahwa SMK Negeri 1 Karanganyar ini memang bermutu. Ya. Ini terbukti anak-anakku sekalian bahwa kita sering mengikuti lomba LKS maupun lomba yang lainnya, baik itu yang untuk akademik maupun yang non-akademik. Kita sudah tahu bahwa SMK Negeri 1 Karanganyar sering mendapatkan kejuaraan-kejuaraan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ini terbukti sebagai indikator bahwa kita mempunyai mutu, sehingga harapannya nanti dengan adanya kualitas dan mutu dari anak-anak hasil proses pembelajaran di SMK Karanganyar tentunya akan diminati oleh dunia usaha dan industri. Kemudian juga kita harus bisa membina kerjasama dengan dunia usaha dan industri, masyarakat dan stakeholder yang lain. Ini selalu kita adakan terus kerjasama, MOU, atau mungkin juga menjalin secara sinergis dengan mereka kerjasama yang baik. Supaya apa? Supaya perkembangan sekolah ini selalu bisa berkembang dengan baik, kemudian pengenalan dengan dunia usaha dan industri juga semakin banyak, sehingga nantinya anak-anak pada saat anak-anak ada program untuk PKL atau magang industri, itu kita sudah tidak kesulitan lagi untuk menempatkan anak-anakku semua untuk PKL ataupun magang industri. Di samping itu juga stakeholder yang lain juga tentunya perlu kita jalin kerjasama, karena dari mereka lah banyak masukan-masukan yang tentunya berguna untuk pengembangan sekolah ini. Kemudian yang berikutnya lagi anak-anakku bahwa di misi kita harus menjamin kualitas lulusan yang berintegritas dan berdaya saing global. Nah, ini adalah tidak kalah pentingnya ya. Dengan kalian tadi sudah bermutu, sudah menguasai kompetensi, tetapi harus berintegritas. Integritas harus kalian tunjukkan bahwa kalian orangnya ada disiplin, kalian jujur, kalian bertanggung jawab. Ini adalah yang paling penting nantinya manakala kalian bekerja. Di era global ini, pesaing kalian tidak hanya SMK yang ada di Kabupaten Kebumen, tetapi juga SMK-SMK yang ada di Jawa Tengah, yang jumlahnya untuk negeri aja sudah sampai 235 SMK. Apalagi digabung dengan swasta, itu baru di Jawa Tengah sudah sekitar 800-an sekian. Seandainya nanti kalian harus bersaing dengan seluruh Indonesia, seandainya nanti kalian juga harus bersaing dengan anak-anak di luar negeri, karena sudah di era global, tentunya kalian tetap harus menjunjung tinggi integritas dan juga kompetensi yang maksimal. Itu yang tentunya harus kalian siapkan dari sekarang. Kemudian misi yang lain adalah menjamin layanan bimbingan dan pengembangan diri. Karena anak-anak semua tentunya SMK tidak hanya menyiapkan anak-anak untuk bekerja, tapi juga harus berwirausaha maupun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka di SMK kita tentunya sudah siap, ada Bapak Ibu Guru yang siap mendampingi kalian semua. Seandainya kalian masih berminat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga kita menjamin pengelolaan layanan dengan yang taat terhadap hukum. Kemudian norma juga harus kita taati semua. Karena kita hidup di lingkungan masyarakat, yang kita juga harus bergaul dengan masyarakat, supaya kepercayaan masyarakat terhadap SMK Negeri 1 Karanganyar semakin terjaga.
Kemudian juga kita harus menjamin lingkungan sekolah untuk peningkatan layanan pembelajaran yang ramah lingkungan. Kita sudah mencoba sebagai sekolah adiwiyata. Kita sudah mencoba juga sebagai sekolah yang berbudaya lingkungan. Pasti nanti anak-anakku semua seandainya sudah masuk secara tatap muka, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sekolah yang harus bersih, yang harus rapi, yang harus indah, yang harus ditata dengan baik. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga sekolah kita supaya tetap menjadi sekolah yang ramah lingkungan, sehingga pembelajarannya pun nanti akan terasa enak, terasa nyaman untuk belajar. Itu adalah misi sekolah kita yang tentunya harus kita jaga bersama-sama. Baik, anak-anakku semua yang saya banggakan, tentunya kalian masih belum yakin betul apa sih SMP Suaranya itu, ada apa di sana. Karena hal ini masih belum bisa dibuktikan ya untuk kalian bisa masuk secara tatap muka, karena peraturan dari pemerintah memang belum mengizinkan untuk kalian belajar tatap muka. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan pembelajaran tatap muka segera bisa dilaksanakan. Mari protokol COVID tetap dijaga, diupayakan terus, supaya virus COVID-19 segera berlalu dan kita bisa menyelenggarakan tatap muka, sehingga kalian betul-betul merasa yakin bahwa ini adalah sekolah kita bersama yang kita jaga bersama. Mungkin itu anak-anakku semua untuk penjelasan tentang visi dan misi sekolah kita, sehingga menjadi pemahaman bersama kalian bahwa ini adalah sekolah kita yang harus kita jaga bersama, yang kita kembangkan bersama menjadi sekolah yang maju. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat anak-anakku semua, tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, jaga kondisi, imun tetap harus tinggi, supaya kalian tetap sehat. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.